Swastiastu. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silahkan duduk. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, semoga semuanya sehat hari ini ya. Sebelumnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk sekretaris, ya, tunggu sebentar. Nah, silahkan Dika. Tidak ada yang izin, berarti hadir semua nih. Hil ya, Ibu catat dulu. Ya, berarti nihil ya. Ya. Nah, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian hari ini. Coba silakan lihat ke depan dulu berdasarkan slide yang Ibu tampilkan. Di situ ada beberapa gambar mengenai perasaan kalian hari ini. Nanti Ibu akan bagikan sticky notes. Di situ kalian bisa menggambarkan salah satu gambar yang ada di slide ya. Kalau sudah selesai menggambarnya, silakan tempelkan nanti di depan di kertas merahnya itu. Baik, Ibu bagikan dulu. Silahkan menggambarnya, boleh pakai pensil atau pulpen juga boleh. Udah, ada yang sudah? Kalau bagi yang sudah, boleh ke depan nak langsung tempel saja. Nah, ya, kalau sudah ditempel, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, sudah? Nih, dari gambar yang Ibu lihat, semua sudah berurutan ya. Ini ada salah satu anak seni di ujungnya dia tempelkan. Siapa itu? Nah, kreatif satu ini. Nah, dari hasil gambar yang Ibu lihat, wow, semua sudah dalam keadaan senang hari ini ya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, supaya lebih menyemangatkan kalian dalam pembelajaran hari ini, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri dulu. Ya, lihat ke depan ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan petunjuk. Di sini kan Ibu memegang sebuah apa? Pulpen. Ya. Jika misalkan Ibu masih memegang pulpennya, kalian silahkan tepuk tangan. Ngerti? Kalau Ibu tidak memegang pulpennya, berhenti tepuk tangan. Di sini untuk melatih fokus kalian juga. Sudah mengerti? Sudah. Ya. Coba Ibu mulai. Tepuk tangan dulu, sudah silakan duduk.
Nah, sebelumnya ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya, yaitu tentang mengidentifikasi bilangan rasional. Nah, salah satunya mungkin ada yang masih ingat apa itu pengertiannya atau contoh-contohnya. Ayo, boleh? Ya, Ketut, silakan. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dan B tidak sama dengan 0. Iya, bagus sekali jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, itu merupakan pengertian bilangan rasionalnya. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh yang seperti apa itu bilangan rasional? Ya, Erlin? Kalau pecahan biasa 1/4 dan bilangan desimal 2,5. Ya, pecahan biasanya itu 1/4 dan desimalnya 2,5. Nah, itu merupakan contoh bilangan rasional juga. Beri tepuk tangan dulu buat temannya. Nah, sebelumnya di sini ada yang senang membuat kue? Ada berapa ini? Coba Ibu hitung dulu. 1, 2, 3, 4 ya, yang lumayan. Kalau misalkan ada orang tuanya yang berdagang, berjualan kue, salah satunya kue bolu, atau siapa yang paling suka kue bolu di sini? Ya, Erlin, atau tadi udah Erlin menjawab. Coba yang lainnya, siapa? Ibu ingin tahu, Dika, kue bolu seperti apa, nak? Seperti rasa pandan. Oh, rasa pandan. Ya, Ibu juga suka. Berarti kesukaan kita sama, Dika, ya. Nah, tentunya kalau kita membuat kue bolu itu kan kita harus menyiapkan apa? Bahan-bahan dengan takaran yang pas. Ya, yang pas atau yang tepat. Misalkan kalau kita membuat kue bolu berarti kita harus membutuhkan apa saja? Telur, terus tepung, ya, tepung terigu, garam, gula pasir, ya, atau bahan lainnya ya seperti vanili. Misalkan kalau kita membuat satu buah kue bolu berarti kita membutuhkan 4 butir telur, atau kita membutuhkan juga 0,5 kilogram gula, boleh, atau misalkan 350 gram tepung terigu, atau seperempat sendok teh garam, apa sendok makan garam? Iya, seperempat sendok makan garam. Nah, berkaitan dengan pembuatan kue yang Ibu sampaikan tadi, itu ada kaitannya dengan materi pembelajaran untuk hari ini, yaitu membandingkan bilangan rasional. Nah, perhatikan slide-nya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat membandingkan bilangan rasional melalui kegiatan diskusi secara tepat. Next, di sini untuk pembelajaran hari ini, di sini Ibu akan menilai juga, atau penilaian Ibu termasuk juga merupakan asesmen. Asesmennya itu adalah, di sini Ibu ada 3 asesmen, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk asesmen sikap, nanti Ibu akan menilai berdasarkan berakhlak mulianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan ada lagi gotong royongnya, dan yang ketiga itu adalah berpikir kritisnya. Yang kedua, pengetahuan. Nah, pengetahuan yang dimaksud di sini adalah melalui LKPD yang nanti Ibu bagikan, yaitu asesmen atau asesmen formatifnya, ya. Dan yang ketiga itu adalah keterampilan. Keterampilan di sini nanti Ibu akan menilai melalui presentasi yang masing-masing kelompok nanti sajikan. Nah, baik. Nah, di sini ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna itu di sini adalah bilangan rasional merupakan bagian dari bilangan real
yang bisa diubah menjadi pecahan biasa. Dan jika diubah menjadi pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Atau jika tidak berhenti, maka akan membentuk suatu pola berulang. Nah, coba lihat di slide-nya. Ini pertanyaan pemantiknya yang nomor 1. Apakah kalian pernah membandingkan dua hal yang berbeda? Pernah. Contohnya misalkan membandingkan apa? Membandingkan apa? Ya, membandingkan apa, David? Ya, boleh. Nomor 2, bagaimana cara kalian membandingkan bilangan rasional? Nah, untuk lebih jelasnya, biar kalian mengetahui itu, silahkan simak video yang Ibu tampilkan. Silahkan lihat videonya terlebih dahulu ya. Nah, itu videonya membandingkan bilangan rasional. Coba lihat dulu nak ya. Nah, coba lihat sekarang cara membandingkan bilangan pecahannya. Nah, di situ bisa dilihat. Nah, jika penyebutnya sama, coba lihat pembilangnya, kan bisa dibaca. Makin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar. Silahkan pahami dulu seberapa pemahaman kalian tentang video yang Ibu berikan. Nah, untuk yang kedua, itu ada jika pembilangnya sama. Nah, lihat penyebutnya. Sudah? Nah, makin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Nah, di situ sudah ada contohnya. Nah, ini yang ketiga, jika pembilang maupun penyebutnya berbeda. Coba perhatikan slide yang ada di depan. Nah, dari contoh itu coba dengan pemahaman kalian.
Ya, siapa penggarisnya jatuh? Ambil nak. Maka 1/6 kurang dari 4/6. Nah, sekarang Perhatikan penjelasan kedua. Jika bilangannya sama, ini dengan contohnya itu bagaimana membandingkan pecahan biasa dengan bilangan desimalnya. Di sana sudah terlihat penyelesaiannya ya. contoh tanda yang tepat diletakkan di antara bilangan 3/5 dan 3/8. Bilangannya sama, yaitu sama-sama 3. Maka perhatikan angka penyebutnya yang angkanya besar, maka nilainya lebih kecil. Maka 3/5 lebih dari 3/8. Yang ketiga, Ya, sudah. jika kedua penyebutnya berbeda, maka kalikan kedua pecahan KPK Di sini cara membandingkan pecahan desimalnya. Nah, coba lihat samakan jumlah angka di belakang komanya. hasilnya 9, dan 2/3 kali 12 hasilnya 8. Dapat dikumpulkan 9 lebih dari 8. Maka diperoleh bahwa 3/4 lebih besar dari 2/3. Atau kalian sudah dapat menemukan hasil kedua pecahan. Nah, di situ sudah ada contohnya ya untuk penyelesaiannya. Jika 1,99 dan 2,3, kira-kira bagaimana cara membandingkannya? Cara membandingkan bilangan rasional berbeda. Jika bilangan pecahannya berbeda, maka kita samakan bentuk pecahannya. Contoh, 3/5 dikit-dikit 1,5. Tanda apakah yang tepat di antara kedua bilangan? Pecahan desimal diubah ke pecahan biasa. Sehingga 1,5 sama dengan 15/10. Nah, untuk lebih memahami pendalaman pengetahuan kalian mengenai materi tadi, di sini Ibu akan membentuk sebuah kelompok. Ya, di mana kelompoknya ini Ibu ambil dari asesmen kognitif yang minggu lalu. Ya. Dan setiap kelompok ini terdiri dari 5 orang. Ya, di sini terdiri dari 5 orang. Di sini Ibu ambil dari asesmen maksudnya asesmen diagnostiknya. Ya, asesmen diagnostik di sini dibagi dengan 3 kriteria, yaitu ada kriteria tidak paham, paham sebagian, dan paham utuh. Nah, apapun nanti kelompok kalian harus tetap bersemangat ya dalam mengerjakan LKPD-nya. Nah, coba lihat dulu di slide-nya. Nah, itu untuk pembagian kelompoknya. Sudah bisa lihat? Nah, coba baca dulu. Itu ada kelompok 1, kriteria paham utuhnya, kelompok 2, kriteria paham utuh, kelompok 3, kriteria paham sebagian, dan kelompok 4, kriteria tidak paham. Untuk kelompok 1, kira-kira siapa? Coba angkat tangan. Nah, di situ ada namanya. Ayo, ada Ben dan Mayasa, Putra Yasa, Ayudhya Hanjani. Kelihatan nak tulisannya? Ya, coba angkat tangan dulu nak. Siapa aja kelompok 1? Ya. Untuk kelompok 2-nya? Ya, sudah 5 orang. Kelompok 3? Dan yang terakhir kelompok 4? Ya, apapun nanti kelompoknya harus tetap bersemangat nak ya. Silakan sekarang Ibu bagi kelompoknya. Di sini kelompok 1. Nah, kelompok 1-nya di sini. Nanti di sini kelompok 2.
kelompok 3-nya di sini dan yang kelompok 4 di sini. Nah, sekarang silahkan kalian duduk pada masing-masing kelompoknya. Boleh silahkan pindah duduknya. Apa suara? Sudah semua di kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, sudah ya. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1. Ya, silakan, Nak. Kelompok 3 yang paham sebagian ya. Dan kelompok 4. Nah, dibuka bukunya ya. Nah, sudah semua ya, masing-masing kelompok dapat LKPD-nya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan teknik pengerjaannya. Silahkan. Nah, di sini sudah jam berapa? 9:30 ya. Silahkan kalian sebelum mengerjakannya itu. Nah, sebelum mengerjakannya itu kalian baca petunjuk yang ada pada LKPD-nya. Ya, kalian di sini diskusikan dengan kelompoknya masing-masing bagaimana cara penyelesaian masalahnya. Ibu kasih waktu kurang lebih 30 menit. Ya, silahkan boleh dikerjakan langsung. Pakai pulpen ya, silahkan buat nama kelompoknya dulu. Nama ketua kelompok, terus nama anggota kelompoknya. Ya. Apa yang ditanyakan? Apa Dika? Coba keraskan suaranya. Ini kan udah diisi nama ketua kelompoknya, lagi diisi di bawahnya. Oh ya, di situ. Jika ada yang kurang jelas nanti mengenai petunjuknya, silahkan ditanyakan ya. Boleh. Boleh dibuka. Buka bukunya. Enggak ada buka buku. Ada kendala, Nak? Silahkan. Apa? Coba bisa. Nah, di sini kan kalian sudah membawa HP. Nah, tentunya untuk kriteria paham utuh kan coba cari selesaikan masalahnya sendiri. Silahkan boleh dibuka HP-nya. Kalian boleh melihat dari internet atau dari buku paket. Tentang itu. Enggak, tentang materinya, ya. Nah, sebelum menjawab pertanyaannya, langkah baiknya kan langkah-langkahnya silahkan dibaca dulu ya, sambil melatih literasi kalian. Ya, kalau memang ada yang tidak dipahami baru silahkan tanyakan. Sudah untuk nama-nama anggota kelompoknya sudah? Ya, silahkan diskusikan sama temannya. Berdiri Nak ya, jangan berdiri, nanti diskusikan.
berdiri di sini kan nggak kelihatan. Tuh, nah, biar lebih aktif kelihatannya, tidak diam. Nah, nanti itu udah rembugin, buka bukunya. Apa boleh lihat di HP di sini taruh nak Dirga HP-nya. Oh, masih tulis nama di Kaya. Ya, silahkan diskusikan nanti. Nah, udah kok ke sini lihatnya itu. Buka bukunya. Iya. Ya, silahkan diskusikan sama temannya. Boleh dibuka bukunya. Kenapa? Kerasin dikit, kerasin nggak apa-apa. Isi tulisannya lebih kecil di bawahnya. Iya, lebih cocoknya apa? Ini lebih kecil. Iya, berarti lebih Kecil. kecil tulisannya yang boleh berdiri ya, biar lebih kelihatan diskusinya. Di sini. Nah, di sini, ayo. Karena masing-masing kelompok hanya satu aja KPD-nya, ayo silahkan dilihat soalnya, nak. Ya, kelompok satu ada. Ayo, besarin suaranya, nggak apa-apa, malah tenang gini. Apa yang ditanyakan? Tulisan. Nah, dari pertanyaannya ini lebih cocoknya apa? Kira-kira? Tanda. Lebih? Tanda apa gini? Tanda. Kalau misalkan kalau tanda aja Ibu kasih apa dibaca? Kalau tanda aja Ibu kasih apa dibaca? Kalau seperti ini langsung. Ini apa dibaca? Lebih besar. Berarti cocoknya apa? Iya, cocoknya apa? Kata. Nah, pemahaman kalian itu ya. Nah, disinilah Ibu salah satunya menuntut gimana kalian berpikir kritisnya. Ayo diskusi kelompoknya, silakan. Ya, sudah bagus tadi pertanyaannya ya. Mungkin kelompok lain jika ada yang bertanya silakan angkat tangannya. Kamu kan nggak kelihatan, berdiri nak, berdiri sini. Sini gimana caranya berdiskusi? Berdiskusi itu gimana caranya?
Ada yang mungkin keluarkan suaranya. Stick diam. Gimana caranya berdiskusi? Ayo. Angkat tangan. Apa? Ya. Ini buat caranya. Yang ini tandanya itu tanda aja isi atau Ya, isi atau isi tulisan. cara atau tulisannya. Yang gimana? Yang ini. Nah, tentukan bilangan mana yang lebih besar. Berarti apakah perlu tanda atau gimana? Tulisan. Iya, langsung saja. Ya. Di kertasnya buat nak di sini. Nah, ya. Kenapa? Udah ada buku di tangan buat. Ayo sini. Nah, di cara penilaian Ibu di sini kan Ibu menilai juga bagaimana kalian berdiskusi bersama kelompoknya ya. Ingat tadi sikapnya ada gotong royong, berpikir kritisnya. Nah, apa? Ada yang ditanyakan mungkin? Ah, yang mana? Yang ini. Apanya? Oh, ini dengan melakukan perkalian silang. Nah, Ini berarti bukan kalau dikali 4. ya di sini 3 dikali 3-nya. Ya, nah, terus? 4 kali 2. Ya, kan kali silang ini 3 kali 3-nya di sini, terus 2 kali 4-nya di sini, 4. Nah, ini penyebutnya itu kan dikali masing-masing 4 kali 3. Udah, kalau udah masih ingat kalau udah sama penyebutnya berarti kita hanya melihat apanya? Yang di atas apa namanya? Pemilah. Apa Dilga? Ya, pembilangnya. Nah, kan udah lihat mana yang lebih kecil atau lebih besar, silahkan buat langsung. Nah, tadi silahkan langsung tulis nak. Di sini. Di mana? Di sini. Nah, titik-titiknya di sini dikosongkan ya, lebih cocoknya di sini tulisnya. Ini prosesnya maksudnya. Ya. Ya, silakan ayo tulis jawabannya. Iya, nih tulis aktif bertanya. Apa ini, Nak? Ini tanda apa tulisan di situ? Apa pertanyaannya? Ketut. Ini tanda apa tulisan di situ kan? Tanda apa? Tulisan. Ya, pertanyaan yang bagus. Tanda apa tulisan? Nah, karena di sini cocoknya yang di situ kan yang di sini titik-titiknya. Ini prosesnya, Nak ya. Nah, berarti di sini ajak kalian isi. Ya, di sini juga penulisannya ingat ya. Kalau udah di tengah-tengah, B-nya huruf kecil. Ya. Ya, penulisan katanya juga. Ya, sudah. Kegiatan 1 udah selesai. Ya, mana aja perlu diisi titik-titiknya, ingat. Ya. Sesuai dengan kriteria masing-masing yang Ibu bedakan di sini di kegiatan 2-nya ya. Itu sesuai dengan pemahaman kalian.
Udah. Ya, siapa? Siapa? Devi. Kenapa, nak? Permisi dulu, nak ya. Yang kegiatan 2 ini isi caranya, Bu. Boleh isi cara. Takutnya nanti kan ada yang bertanya temennya. Iya. Tapi isinya, Bu, ya? Iya, caranya di sini. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Caranya ini ya, kan salah satu boleh pilih yang mana kalian lebih paham. Yuk, Mam. Ayo di sini buat bagi sekarang, misalkan siapa yang mau jawab nomor 1, nomor 2, ayo kerja sama kelompoknya, Bang Ibu nilai juga ya. Paham? Kenapa? Gimana cara buat cari dibuka? Apa? Cara dibuka. Boleh kan, itulah gunanya internet. Bu, Iya. ini, Bu. Buat di sini. Buat di sini. Buat di sini. Gimana caranya? Maksudnya? Ini? Isi caranya, Bu. Iya, lebih jelasnya. Ini kan udah baca ini petunjuknya. Untuk kegiatan 2, silakan jawab pada lembar yang telah disediakan. Berarti di sini dijawab. Isi caranya. Ini Iya. coba caranya. Hah? Dapat cara. Iya, nanti takut. Ini perlu diisi cara apa enggak? Yang mana perlu diisi, yang mana enggak? Kenapa di sini ditulis, nak? Kan sudah ada petunjuknya. Literasi di sini dijawab, ya. Nah, di situ. Ya, nggak apa-apa. Kenapa ini? Kenapa? Ya, lagi 5 menit ya untuk diskusinya.
Bagi yang sudah selesai, silahkan diskusikan sama kelompoknya. Nah, presentasinya mau bagaimana nanti. Ayo, kan masih ada waktu latihan dulu, mungkin siapa nanti yang akan gini. Atau kasih tahu juga teman-temannya ada yang belum dipahami. Ya, Dika. Di buku paketnya silahkan. Nah, disinilah mandiri kalian, ya. Ini udah jatuh berapa ya? Udah? Kayak video gitu. Ya. Nah, kurang lebih lagi 2 menit, Nak, ya. Oh, buku tulis. Itu mempersiapkan gininya ya. Ya, kata-kata presentasinya boleh dipersiapkan dulu. Pertama kali sempat dibuat caranya itu boleh nggak?
Ya seberapa aja ya nanti di jalan di depan aja nanti buatnya boleh. Kan kena waktu ya lagi kurang lebih lagi 1 menit. Satunya belum selesai. Ya nggak apa-apa nanti segitu aja waktunya. Caranya hasilnya gimana? Nanti boleh kan di situ udah ada contohnya. Nanti ditulis di papan. Boleh gimana aja, kreativitas kalian aja. Nah, itu udah. Siapa public speakingnya lebih bagus boleh. Ya, sudah nak ya. Ya, waktunya sudah habis. Coba, nah, ya seberapa ya kemampuan kalian segitu aja buatnya, nggak apa-apa. Ada yang masih menulis ini? Ada yang masih menulis? Ya, Ibu kasih waktu lagi dikit. Lagi 1 menit ya. Ya. Ini? Itu mana gimana? Ini. Oh, ini aja hasilnya yang ini aja. Ya, itu kan prosesnya. Dah. Kelompok 2 kayaknya sudah siap ini. Ya. Sudah ya? Ya, sudah. Baik, untuk mengerjakan LKPD-nya sudah sampai segitu aja dulu nak. Ya, nggak apa-apa. Untuk merefreshkan otak kalian lagi, coba Ibu kasih nyanyian lebih dulu nih, biar sebelum presentasi nanti. Ada yang tahu nggak nyanyiannya gini? Kalau berbuat salah bilang apa? Iya, nanti kalian bilangnya maaf ya. Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau butuh bantuan bilang apa? Tolong. Ayo kelompok 1. Ayo, duduk di tempatnya masing-masing nak. Ya sudah selesai ya. Nah, semua ikuti juga ya. Ya nggak apa-apa. Ketut segitu aja. Duduk, taruh dulu HP-nya. Sekarang merefreshkan otaknya lagi. Ayo kita bernyanyi kembali. Semuanya kalau Ibu bilang kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Ya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan dengan presentasinya. Silahkan kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Ya. Siapa yang lebih dulu siap? Ada yang lebih dulu siap sebelum Ibu yang tunjuk. Kelompok 1 dulu. Kelompok 4 dulu. Kelompok 2 dulu. Kelompok 2 silahkan nak. Ya, Mas. Nah, waktu kelompok 2 presentasi, silahkan untuk kelompok lain mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Silahkan yang lainnya. Om
Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Selamat pagi. Ih, Di sini kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan lembar kerja yang diberikan oleh Bu Gurinta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adik Dewi Prabandari. Nama saya Nyaman Arsano. Nama saya Imade Adidi Pramata. Saya Putri Artiwi. Saya Iman Negara juga. Yang membacakan LKPD pertama yaitu Aldi. Satu, garis bilangan. Dapat pada garis bilangan yang makin ke kanan. coba kerasin dikit mungkin. Kerasin dikit, Nak. Pada garis bilangan semakin ke kiri letak suatu angka, maka nilainya semakin kecil. Dua. Untuk yang lain coba perhatikan dulu, Nak ya. Ya, teman kalian lagi presentasi. 5 dan 3/5. Jika menggunakan garis bilangan maka terlihat sebagai berikut. Dinding. Kelihatan? 2A. Terlihat dari garis bilangannya maka 1/5 lebih kecil dari 3/5. B. Dengan cara lain kita memperhatikan penyebutnya. Karena penyebutnya sudah sama yaitu 5, maka kita hanya memperhatikan pembilangnya. Pembilangnya saja, yaitu 1 dan 3. Sehingga 1/5 lebih kecil dari 3/5. 3. Terdapat 2 bilangan, 3/4 dan 2/3. Kita menggunakan garis bilangan terlihat sebagai berikut. Yang lain. Oh. Seperti ini. Terlihat dari garis bilangannya, maka 3/4 lebih besar dari 2/3. Dengan cara lain kita menyebutkan penyebutnya. Karena penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya dengan mengandalkan silang atau dengan menentukan KPK. Sehingga seperti ini. Sehingga didapat 3/4 lebih besar dari 2/3. C. Cara lain berikutnya. Ya, tunggu sebentar. Yang lain kedengeran enggak? Kedengeran. Mungkin lebih keras lagi, Nak, suaranya, Nak, biar kedengeran. Mengubah bilangan 3/4 dan 2/3 membentuk bilangan desimal dengan cara membagi susun dan memperoleh 3/4 sama dengan 0,75 dan 2/3 sama dengan 0,66. Sehingga didapat 3/4 lebih besar dari 2/3. Kegiatan yang kedua, ayo kembali diskusi. Ayo, gimana? Kegiatan 2-nya mau menjelaskan melalui proses, boleh? Dengan tanda lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan ada pernyataan berikut dan dinilai benar. A. 0,4 lebih kecil dari 2,1. Yang B. Min 1,5 lebih besar dari min 1,7. Yang C. 2/5 lebih kecil dari 2,3. Kegiatan 6 mempunyai sebuah pita panjang. Panjang dari pita tersebut adalah 2,7 meter. Ina memberikan 3/4 meter kepada Dina, 0,8 meter kepada Tia, dan 0,85 kepada Moni. Dari pita yang diberikan Ina kepada temannya, pita siapa yang paling panjang? Jadi pita paling panjang milik Tina. 0,5. Sekian dari presentasi kelompok 2. Kami tutup dengan ramal hati.
Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo semua tepuk tangan. Weh, mantap isi pantunnya. Ya, silakan boleh duduk dulu nak. Nah, untuk kelompok berikutnya coba dengan kriteria yang berbeda. Tadi udah kriteria yang paham utuh. Sekarang kriteria paham sebagian. Ayo silakan maju nak kelompok 3. Nah, untuk yang lain mohon didengarkan ya, jika temannya presentasi silahkan dengarkan temannya presentasi dulu ya. Ayo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan masih ada Evelyn. Nama saya Madhya Anggara. Nama saya Mani Bagusan Guna. Nama saya Gusti Agung Istri Kaya Permeswari. Nama saya Adibadi Widianti. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasi hasil kerjasama kami dalam membuat LKPD. Iya. Yang pertama, Siapa? Dirga? Silakan. Dirga baca. Ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memiliki bilangan rasional melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab secara cepat. Petunjuk pengerjaan LKPD. Silakan lengkapi identitas LKPD. Nomor 2, silakan diskusi dengan kelompok kalian masing-masing untuk mengerjakan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Kursinya boleh dibalik nak, Ben, kalau nggak kelihatan kursinya. Ya, balik aja. Kalau nggak kelihatan temannya biar nggak sakit kepalanya nanti. Membandingkan bilangan rasional kegiatan 1, garis bilangan. Ada garis bilangan semakin kita letak satu angka, maka nilainya semakin besar. B. Pada garis bilangan semakin ke kiri letak suatu angka, maka nilainya semakin kecil. Terdapat 2 bilangan, 1/5 dan 3/5. Jika menggunakan garis bilangan maka terlihat sebagai berikut. Terlihat dari garis bilangan maka 1/5 lebih kecil dari 3/5. Dengan cara lain kita memperhatikan penyebutnya. Karena penyebutnya sudah sama ayat kelima, maka kita hanya memperhatikan pembilangnya sekitar, yaitu 1 dan 3, sehingga 1/5 lebih besar dari 3/5. Terdapat 2 bilangan, 3/4 dan 2/3. Jika menggunakan garis bilangan maka terlihat dari garis bilangan maka 3/4 lebih besar dari 2/3. Dengan cara kalian memperhatikan penyebutnya. Karena penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya dengan menggunakan silang atau dengan menentukan KPK sehingga menjadi seperti ini. Sehingga terdapat 3/4 lebih besar dari 2/3. Cara lain berikutnya, kita bisa mengubah bilangan 3/4 dan 2/3 ke bentuk bilangan desimal dengan cara membagi susun dan diperoleh 3/4 sama 0,5 dan 2/3 sama 0,66 sehingga dapat 3/4 lebih besar dari 2/3. Kegiatan 2, ayo kembali diskusikan. Gunakan cara lebih besar, lebih kecil atau sama dengan agar pernyataan berikut bernilai benar.
soal pertama, 0,6 lebih kecil dari 1/3. Mengapa 0,6 lebih kecil dari 1/3? Karena pecahan biasa 0,6 sama dengan 6,10 dan 1/3 sama dengan 13/10. Maka 6/10 lebih kecil dari 13/10. Nomor 2, minus 0,2 lebih besar dari minus 0,3. Mengapa minus 0,2 lebih besar dari minus 0,3? Karena dalam pecahan biasa minus 0,2 menjadi minus 2,10 dan minus 0,3 menjadi minus 3,10. Maka dalam garis bilangan minus 2,10 lebih besar dari minus 3,10. Nomor 3, 1/3 lebih kecil dari 4/10. Mengapa 1/3 lebih kecil dari 4/10? Karena penyebutan pembilang 1/3 lebih kecil dari 4/10. Mengapa? Nomor 4, 3/2 lebih kecil dari 1,25. Mengapa 3/2 lebih kecil dari 1,25? Karena jika 3/2 diubah ke pecahan desimal akan menjadi 1,5. Maka pecahan 3,2 lebih kecil dari pecahan 1,25. Ya, Sekian dari presentasi dari kelompok 3. Kami tutup dengan rumus Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om beri tepuk tangan dulu. Ya, untuk berikutnya coba dengan kriteria tidak paham, silahkan kelompok 4. Ayo siapkan dulu nak. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok ini. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kelompok tidak paham. Nama ketua kelompok, Imade Dika Dinata. Nama anggota kelompok, Ikoman Agus Adi Atana. Imade Wipayana, Mikade Devianti, Mikade Dwi Satriani Putri. Di atas kusen ada buah durian. Masak cumi dicampur nasi. Untuk Bu dosen yang paling keren, izinkan kami memulai presentasi. Untuk Bu dosen jadinya ya. Lupa Bu guru. Garis bilangan A. Pada garis bilangan semakin ke kanan letak suatu angka, maka nilainya semakin besar. B. Pada garis bilangan semakin ke kiri letak suatu angka, maka nilainya semakin kecil. Yang kedua, terdapat dua bilangan 1/5 dan 3/5. Jika menggunakan garis bilangan, maka terlihat sebagai berikut. A. Terlihat dari garis bilangannya, maka 1/5 lebih kecil dari 3/5. B. Dengan cara lain, kita memperhatikan penyebutnya. Karena penyebutnya sudah sama yaitu 5, maka kita hanya memperhatikan pembilangannya saja yaitu 1 dan 3. Sehingga 1/5 lebih kecil dari 3/5. Yang ketiga, terdapat dua bilangan 3/4 dan 2/3. Jika menggunakan garis bilangan, maka terlihat sebagai berikut. A. Terlihat dari garis bilangannya, maka 3/4 lebih Coba besar perhatikan dari dulu teman. 2/3. B. Dengan cara lain, kita memperhatikan penyebutnya. Karena penyebutnya
berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya dengan mengalihkan silang atau dengan menentukan KPK, sehingga 1. 3 kali 3 per 4 kali 3 lebih besar dari 2 kali 4 per 3 kali 4. Yang kedua, 9 per 12 lebih besar dari 8 per 12, sehingga didapatkan 3 per 4 lebih besar dari 2 kali 2 per 3. C. Cara lain berikutnya, kita bisa mengubah bilangan 3 per 4 dan 2 per 3 ke bentuk bilangan desimal dengan cara membagi susun dan diperoleh 3 per 4 sama dengan 0,75 dan 2 per 3 sama dengan 0,66, sehingga didapat 3 per 4 lebih besar dari 2 per 3. Kegiatan 2. Ayo kembali berdiskusi. Terdapat dua bilangan sebagai berikut. Tentukan bilangan mana yang lebih besar dengan menggunakan cara yang kalian pahami. Yang pertama, 2 per 9 dan 6 per 9. Kami mendapatkan 4 per 9 lebih besar dari 6 per 9. Yang kedua, 2 per 5 dan 4 per 7. Kami mendapatkan 2 per 5 lebih besar dari 4 per 7. Yang ketiga, 1 per 3 dan 0,46. Kami mendapatkan 1 per 3 lebih besar dari 0,46. Yang keempat, 0,57 lebih besar dari 0,5. Sekian presentasi dari kelompok 4. Biru laut seperti kolam ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi. Ya, anak-anak mungkin ada yang ditanyakan. Tadi ada mungkin kan kalian sudah memperhatikan. Ayo silakan ajukan pertanyaan. Mungkin, ayo. Saya membuka sesi tanya. Oh, silahkan. Oh, buka sesi tanya jawab. Ayo, nggak apa-apa. Silahkan angkat tangannya. Tidak ada yang bertanya? Ya, sudah paham berarti? Oh, sudah. Silahkan tepuk tangan dulu. Ayo, untuk berikutnya silahkan kelompok terakhir. Om Swastiastu. Jalan-jalan untuk pahlawan. Tak lupa memakai topi. Salam sapa saya ucapkan sebagai pembuka dari kelompok kami. Annyeong semuanya, selamat pagi. Sebelum itu tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang. Jadi perkenalkan nama saya Dita Delandani. Saya Dikada Edia Tadi. Saya itu Rudi Madika. Saya itu namanya Sandra Mata. Saya itu Teresa. Di sini saya anak Ayu perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon disimak baik-baik ya. Ya. Kegiatan 1. Garis bilangan. A. Pada garis bilangan semakin ke kanan letak suatu angka maka nilainya semakin besar. Pada garis bilangan semakin ke kiri letak suatu angka maka nilainya semakin kecil. 2. Terdapat dua bilangan 1 per 5 dan 3 per 5. Jika menggunakan garis bilangan, maka terlihat sebagai berikut. Seperti ini. Terlihat dari garis bilangan, maka 1 per 5 lebih kecil dari 3 per 5. D. Dengan cara lain, kita memperhatikan penyebutnya. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 5, maka kita hanya memperhatikan pepilangnya saja, yaitu 1 dan 3. Sehingga 1 per 5 lebih kecil dari 3 per 5. 3. Terdapat dua bilangan, 3 per 4 dan 2 per 3.
Jika menggunakan garis bilangan, maka terlihat seperti ini. Terlihat dari garis bilangannya, maka 3/4 lebih besar dari 2/3. B. Dengan cara lain, kita memperhatikan penyebutnya. Karena penyebutnya berbeda, maka kita akan menyamakan penyebutnya dengan mengalihkan silang atau dengan menentukan KPK, sehingga ia akan menjadi seperti ini. Kelihatan? Mungkin boleh digunakan spidolnya, Nak. Nah, kelihatan nggak? Ya, di sini bisa ditulis, ya, dicontohkan. Ya. Ayo ketot mungkin. Sudah. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Coba ketet dijelaskan mungkin biar temennya paham. Yang itunya, gimana dapat ya itu sehingga didapat 3/4 apa? Lebih besar dari 2/3. Kenapa bisa 3/4 lebih besar dari 2/3? Coba dijelaskan kenapa? Kenapanya yang sama? Karena penyebutnya tidak sama. Jadi penyebutnya dikali penyebut, jadinya 12. Jika penyebutnya dikali, maka akar di atasnya harus dikali sama dengan penyebut. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga didapat 3/4 lebih besar dari 2/3. Ya, karena apa? Karena yang mana lebih besar angkanya? 9/12. Ya, 9/12 karena pembilangnya yang lebih besar ya. Kasih tepuk tangan dulu. Cara lain berikutnya, kita bisa mengubah bilangan 3/4 dan 2/3 ke bentuk bilangan dengan cara membagi susun dan diperoleh 3/4 sama dengan 0,75 dan 2/3 sama dengan 0,66 sehingga dapat 3/4 lebih besar dari 2/3. 1. Gunakan tanda kurang dari dan kurang lebih dari atau sama dengan agar pernyataan berikut benar salah. Apa? Salah. Oh, A 0,4 lebih besar dari 2,1. B min 1,5 lebih kecil dari 1,7. C 2/5 lebih besar dari 2,3. Ina mempunyai sebuah pita panjang. Panjang dari pita tersebut adalah 2,7 meter. Ina memberikan 3/4 meter kepada Dina, 0,8 meter kepada Tia, dan 0,85 kepada Mami. Dari pita yang diberikan Ina pada penulis, pita siapa yang paling panjang? Diketahui
pita Ina 2,7 meter. Ina memberi pita ke Dina sebanyak 3/4. Dia 0,8, Moni 0,85. Ditanya berapa yang panjang. Pita yang paling panjang diberikan oleh Ina kepada Moni sebanyak 0,85. Jika caranya bisa dilihat seperti ini. Caranya mau ditulis? Terlihat tuh? Ya gimana aja boleh, ayo. Sudah? Oke, sekian dari kelompok kami. Kami siap menerima semua pertanyaan, kecuali menerima bahwa kita hanya sebatas teman. Apakah ada yang bertanya? Tidak. Baiklah, jika tidak, saya tutup dengan pantun yang sama seperti dari kelompok yang 3 tadi. Biru laut seperti Oh sama, ya. biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi dengan cara Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, beri tepuk tangan dulu. Baik. Nah, untuk presentasi tadi sudah semua kelompok ya ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjasamanya tadi. Situ sudah bagus. Di sini Ibu akan berikan penguatan sedikit ya. Tadi untuk masing-masing kelompok yang Ibu kurang lihat di sini adalah kolaborasinya. Ya, kolaborasinya ya sudah bagus, satu kelompok 2 orang tadi menjelaskan gininya hasil diskusinya, tapi yang lebih bagus itu kalau semua dapat bagian masing-masing ya. Nah, untuk pengerjaan LKPD-nya nanti Ibu akan nilai di situ, tadi ada beberapa yang salah sedikit ya. Sudah? Nah, segitu aja penguatan Ibu. Mungkin dari presentasi tadi ada yang mengetahui tentang bilangan rasional atau membandingkan bilangan rasional. Silahkan. Iya, Dwi. Jadi dari pembelajaran hari ini saya mengetahui tentang membandingkan bilangan rasional, yaitu dengan cara garis bilangan, mengalihkan silang, menentukan KPK, dan membagi susun. Ya, tepuk tangan dulu, sudah bagus jawabannya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa untuk hari ini kalian sudah mengetahui tentang bagaimana cara membandingkan bilangan rasional, yaitu dengan ada beberapa cara. Apa saja? Coba sebutkan sama-sama. Dengan garis bilangan, terus dengan mengalihkan silang, menentukan KPK, dan dengan cara ya membagi susun. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan dengan tanya jawab. Ada yang bertanya lagi? Tidak. Ya, kalau tidak, baiklah Ibu simpulkan saja untuk materi pembelajaran hari ini. Berarti kalian sudah mengetahui tentang bilangan rasional terlebih dahulu kan, apa saja contoh bilangan rasional dan bagaimana cara membandingkan bilangan rasional. Ya, untuk selanjutnya di sini Ibu akan berikan refleksi. Ya, refleksinya silakan kalian lihat pada slide. Nah, untuk jawaban refleksinya nanti kalian silahkan jawab pada sticky notes yang Ibu bagikan. Ya, di sini kalian jawab. Untuk nomor 1 di situ ada perasaan saya pada saat pembelajaran hari ini adalah silahkan kalian bisa langsung jawab itu ya. Nomor 2, saya ingin tahu lebih lanjut tentang apa. Nomor 3, hal yang masih membuat saya bingung yaitu yang bagaimana. Silahkan kalian jawab pada lembar yang Ibu bagikan. Langsung jawab nih, Bu. Ya, boleh langsung jawab. Bagi yang sudah selesai nanti silakan tempelkan pada kertas merah dengan judul refleksi. Ya. Nah, itu sudah, Nak. Ini berapa nih? Lagi 1 ya. Nah, sudah kurang. Udah. Kurang. Bu,
nama? Tanpa nama. Bagi yang sudah silakan nanti tempelkan di depan ya. Sudah selesai, ada yang sudah, boleh silakan langsung maju ke depan tempel. Ayo nak, boleh. Ya, boleh. Ya, tidak harus lurus. Ayo, seni kalian gimana kira-kira nempelnya? Ayo, gimana aja boleh. Ayo, hati-hati kabelnya. Bagi yang sudah, silakan kembali ke tempat duduknya. Digas selalu, Bang. Baru beberapa ya. Nah. Lagi berapa orang belum? Oh ya masih. Ya boleh. Nanti mana? Ada kok tempatnya, masih ada celah. Lagi berapa orang? Lagi 2 ya. Nyampe di situ. Ya, di sini boleh. Sudah semua ya? Iya, Dika yang belum. Wes paling panjang ini. Makanya lama, ya. Sudah. Baik, hasil refleksi yang Ibu lihat. Oh. Nah, semua untuk jawaban yang pertama sudah senang, semua bilangnya ya. Untuk nomor 2, saya ingin tahu lebih lanjut tentang, nah ini ada jawaban unik. Saya ingin tahu lebih lanjut tentang pembelajaran ini. Itu unik, itu jawabannya benar sih juga. Ya, sudah bagus. Untuk yang ketiga, hal yang masih membuat bingung. Nah, ini ada menentukan KPK.
Ya, nah di situ kan ada beberapa cara, berarti yang mana aja boleh kalian gini pahami. Tidak harus semua cara kalian mengerti, yang penting salah satu caranya kalian sudah tahu, berarti kalian bisa membandingkan bilangan rasional. Ya, baik. Untuk materi berikutnya, atau pertemuan berikutnya nanti Ibu akan menjelaskan tentang mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional. Ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional. Jadi, untuk hari ini Ibu cukupkan pembelajaran Ibu pada hari ini. Baiklah, ya berarti Ibu cukupkan sampai di sini. Silahkan Ketua Kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Namo Santi. Om Swanti Santi Santi. Ya, silahkan